Di era teknologi informasi yang begitu merajai saat ini, banyak generasi muda mulai mengesampingkan bahasa Bali. Padahal bahasa Bali merupakan warisan leluhur yang harus tetap lestari demi keajegan Bali. Oleh karena itu, berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan bahasa Bali perlu digelar secara berkelanjutan. Wayan Adnyana mengatakan dengan berbagai gebrakan yang dilakukan Pemprov Bali, banyak generasi muda atau kaum milenial yang sudah menggunakan dan melestarikan adat budaya Bali, utamanya bahasa Bali. Di tengah perkembangan zaman ini, banyak hal mempengaruhi generasi milenial khususnya di Bali sehingga menjadi kurang memahami dan meninggalkan bahasa Bali atau bahasa daerah. Maka dari itu, generasi muda perlu dimotivasi dan didorong agar menggunakan bahasa daerah di waktu-waktu tertentu. Lebih baik lagi, bahasa Bali digunakan setiap hari dalam keluarga, masyarakat, dan dunia pergaulan. Seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder terkait harus bahu-membahu untuk turut menjaga dan melestarikan bahasa Bali, sehingga bahasa yang merupakan bahasa ibu itu tetap bertahan di era perkembangan zaman. Sekarang kalau kita lihat, banyak sekali status-status selain menggunakan bahasa Bali, tapi juga menggunakan aksara Bali. Nama-nama juga dalam WhatsApp grup anak-anak muda itu juga menggunakan aksara Bali gitu. Artinya piranti untuk menjadikan bahasa aksara Bali ini menjadi kehidupan sehari-hari itu sangat relevan. Nah, berbeda dengan kecenderungan kalau disinyalir oleh media nasional ada 7 bahasa daerah di Indonesia cenderung akan punah gitu. Nah, ini kan membanggakan. Jadi Bali punya momentum untuk kemudian berbenah. Nah, terutama lagi kaum milenial bisa mengakses literasi kebudayaan Bali seperti lontar dan seterusnya. Itu bisa diakses dari kecakapan berbahasa dan mengetahui aksara Bali. Kedepan dengan digelarnya berbagai lomba yang bertemakan adat budaya Bali, bahasa Bali diharapkan tidak punah dan generasi milenial dapat lebih mencintai dan melestarikan bahasa Bali. Putu Ratna